pembekuan pada bahan pangan sudah dikenal sejak lama sekali. Sedangkan teknik pembekuan dengan campuran garam es diperkenalkan pada tahun 1800-an di dua tempat berbeda, yaitu di Inggris oleh H. Benjamin pada tahun 1842 dan di Amerika Serikat oleh Enoch Piper pada tahun 1861. Yang keduanya memanfaatkannya dengan mendinginkan produk ikan. Komersialisasi teknik pembekuan makanan baru dimulai di akhir abad ke-19 ketika alat pendingin mekanis yang saat ini disebut lemari es ditemukan, dan di pertengahan abad ke-20 makanan beku mulai ikut bersaing dengan makanan kalengan dan makanan kering. Pengertian pembekuan. Pembekuan adalah metode yang umum digunakan untuk mengawetkan makanan, di mana ia akan memperlambat pembusukan dan pertumbuhan mikroorganisme. Selain itu, efek dari temperatur rendah pada laju reaksi mengakibatkan air yang tersedia menjadi lebih sedikit. Pembekuan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama yaitu pembekuan secara cepat yang dilakukan dengan suhu min 20 sampai min 40 derajat Celcius yang dilakukan dengan waktu yang secepat yaitu kurang lebih setengah jam, yang akan menghasilkan kristal es yang kecil sehingga kerusakan mekanisme juga akan kecil. Kedua adalah pembekuan secara lambat yang berlangsung dengan suhu min 12 sampai min 24 derajat Celcius dengan waktu yang sangat lambat yaitu 30 sampai 72 jam, yang akan menghasilkan kristal es yang besar sehingga kerusakan mekanisme juga akan besar. Teknik pembekuan ada 3, yaitu kontak langsung, kontak tidak langsung, dan perendaman langsung makanan ke dalam cairan pendingin. Yang pertama, penggunaan udara dingin yang diuapkan atau gas lain dengan suhu rendah kontak langsung dengan makanan. Contohnya alat pembeku terowongan atau tunnel freezer. Yang kedua, kontak tidak langsung, di mana makanan atau cairan yang telah dikemas kontak dengan permukaan logam yang telah didinginkan dengan cara mensirkulasikan cairan pendingin. Contohnya alat pembeku lempeng atau plate freezer. Yang ketiga yaitu perendaman langsung makanan ke dalam cairan pendingin atau menyemprotkan cairan pendingin di atas makanan. Misalnya nitrogen cair, freon atau larutan garam. Kelebihan dan kekurangan dari pembekuan yaitu keuntungannya yang pertama warna tetap segar, yang kedua flavor dan stabilitas bahan masih baik, yang ketiga hampir tidak ada perubahan kualitas, dan yang keempat rasa dan kadar vitamin tetap terjaga. Kerugian dari pembekuan yaitu yang pertama berkurangnya kadar vitamin C, yang kedua kerenyahan dan kekerasan berkurang pada buah dan sayur, yang ketiga perubahan warna pada daging, yang keempat oksidasi lemak, yang kelima melunakan jaringan ikan, dan yang keenam hilangnya flavor. Hal yang terjadi selama pembekuan yaitu terbentuknya kristal es pada bahan pangan. Hal ini disebabkan karena air yang di dalam bahan pangan itu akan dibekukan sehingga mikroba tidak dapat menggunakannya untuk hidup lagi. Pembekuan cepat dapat menyebabkan terjadi kristal es yang kecil, sedangkan pembekuan lambat akan menimbulkan kristal es yang besar. Nah, semakin besarnya kristal es yang dihasilkan, maka akan menyebabkan perubahan struktur pada bahan pangan. Bahan pangan akan semakin rusak dan kualitasnya akan semakin menurun. Hal ini dikarenakan kristal es yang dibentuk itu dapat menusuk dinding sel makanan sehingga makanan tersebut akan rusak. Akibat dari pembekuan yaitu yang pertama perubahan struktur makanan, yang kedua pecahnya emulsi lemak, dan yang ketiga perubahan fisik dan kimia pada bahan pangan. Dari judul kedua yaitu pengawetan bahan pangan dengan suhu rendah yaitu pembekuan. Bahan yang kami gunakan yaitu ikan dencis. Pada hari yang pertama, ikan dencis berwarna abu-abu mengkilap. Teksturnya normal, aromanya khas ikan dencis.
Setelah dilakukan pengamatan selama 14 hari setelah ditawing, hasilnya warnanya abu-abu pucat, aromanya sedikit berkurang, ada bau amis, terus